Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita bertemu di salah satu rumah Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Dan kita akan membahas tema yang sangat penting khususnya bagi para wanita, bagi istri ya. Judulnya adalah dosa-dosa istri kepada suami. Dosa-dosa istri kepada suami. Dan sebetulnya ini lanjutan ya dari bulan lalu dengan saya di sini kita membahas dosa orang tua kepada anak. Jadi kita bahas secara berurutan ya. Di bulan yang lalu dosa orang tua kepada anak sudah kita bahas, dan bagi bapak dan ibu barangkali belum tahu, artikelnya sudah ada di tanggal 2 November ya. Silakan lihat di tanggal 2 November di Telegram saya, di aplikasi Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar, tanggal 2 November. Dosa orang tua kepada anak yang kita bahas kemarin sekitar 20, tapi di sini saya tambahkan jadi 25. Jadi ada tambahan 5 ya, 25 total semuanya. Dan hari ini kita akan membahas tentang dosa istri kepada suami, dan jumlahnya lebih sedikit, cuma 50. Iya, itu sudah saya ringkas loh. Banyak banget ya. Dosanya istri kepada suami ada 50 yang saya sudah siapkan, saya tulis secara ringkas, dan tidak mungkin saya detailkan. Kalau saya detailkan semua tulisan jadi buku ya, maka saya ringkas saja, tulisannya jadi 50 supaya bisa satu halaman. Maka nanti khususnya ibu-ibu bisa melihat ya bagaimana dosa-dosa yang dilakukan oleh istri kepada suami. Ya tentunya bukan istri-istri yang ada di sini. Kalau di sini sih kayaknya ya kurang lebih lah, nggak mungkin ya, karena kan sudah soleha semua. Nah, dosa ini hendaknya dipahami untuk dijauhi oleh setiap istri. Bagi seorang wanita yang sudah menjadi istri, maka mereka memiliki dosa. Bisa jadi dosa kepada Allah, dosa kepada sesama manusia, dan dosa kepada sesama manusia diantaranya pastilah mereka pernah memiliki kesalahan kepada suaminya. Begitu juga suami pasti pernah mengalami kesalahan kepada istrinya. Dan pembahasan kita tentang istri ya, bukan tentang suami. Nah, perlu nggak kira-kira dibahas dosa suami kepada istri? Perlu nggak dibahas bulan depan barangkali ya, dosanya suami kepada istri? Sepertinya suami jarang salah ya. Lebih banyak mana dosa suami apa istri? Jamaah Bekasi ini luar biasa ya. Serempak mereka, ijma terjadi bahwa istri ternyata lebih banyak. Kalau 50 dosa istri kepada suami, kira-kira dosa suami kepada istri berapa? Hah? Belum saya kumpulkan totalnya berapa dosa suami kepada istri ya, tapi saya perkirakan mungkin 10 lah. Jauh ya perbandingannya, jauh banget ya, subhanallah. Apalagi di sini kan ikhwan bapak-bapak kayaknya udah soleh semua kan, kelihatannya. Ya, kita akan posting sebagaimana biasa untuk memudahkan jamaah memahami tema yang kita bahas tentang dosa-dosa istri kepada suami. Semoga dengan pembahasan seperti ini
menjadikan kita semakin lebih baik. Harapannya kan begitu ya. Kita sudah tahu apa saja dosa istri pada suami, tapi mungkin barangkali tidak sebanyak ini yang kita ketahui. Ya, mungkin 1, 2, 3, mungkin 10, mungkin 15, mungkin 20. Di sini ada 50 ya. Yang kita coba kumpulkan hasil dari bacaan dan hasil dari pengalaman. Pengalaman siapa? Pengalaman orang lain. Masa saya. Kalau istri saya sih alhamdulillah dia soleha, insya Allah. Baik, sudah saya posting, silakan dilihat ya, silakan dilihat di Telegram saya, sudah saya posting dosa-dosa istri kepada suami. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin memberitahu, alhamdulillah bulan lalu saya terlambat 10 menit. Hari ini saya terlambat 5 menit. 5 menit itu. Tapi ada sebab semua, bukan kesengajaan. Bulan lalu truknya ada yang terbalik. Hari ini nggak jelas apa penyebabnya. Tapi macetnya parah banget. Dan mungkin bisa jadi terlambat setengah jam saya kemari. Tapi alhamdulillah Allah berikan pertolongan dengan adanya ambulan. Dengan sebab ada ambulan yang lewat di samping saya. Nah, saya mengikuti ambulan itu. Akhirnya jadi cepat kan? Nah, semua kan minggir. Saya ngikutin kemana ambulan, ke kiri, ke kanan, saya ikutin terus ambulan itu. Sehingga alhamdulillah jadi cepat jalan saya. Coba kalau mengikuti yang bukan ambulan, wah belum nyampe saya. Ya, itu alhamdulillah Allah berikan pertolongan. Yang kedua, keterlambatan kita di samping tadi macet. Tadi mic juga saya perlu kasih tahu kan, supaya saya nggak disalahkan. Tadi mic kita ini belum nyala dia, belum berfungsi, ya, sehingga perlu diperbaiki sehingga mic bisa berfungsi kembali. Nah, kenapa terjadi macet tadi dan mic-nya bermasalah? Karena dosa istri kepada suami. Semuanya jadi tambah itu 52 jadinya. Ini kan 50, tambah 52 sebab macet di jalanan dan sebab mic tidak berfungsi. Jadi 52 dosanya. Baik ya, kita bahas dosa-dosa istri kepada suami. Ada 50 di sini ya, tentunya tidak adalah manusia yang sempurna ya. Wanita pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, laki-laki juga pernah melakukan kesalahan. Tapi intinya berusahalah kita untuk meminimalisir, memperkecil tingkat kesalahan secara pribadi ya, atau berkaitan dengan hablum minan nas kepada orang lain. Dan kita mulai yang pertama, langsung saja karena 50 ini sangat banyak ya. Yang pertama, seorang istri yang tidak taat atau mereka membangkang kepada suaminya ketika diperintahkan sesuatu. Ya, seorang istri yang tidak taat membangkang kepada suami ketika diperintahkan sesuatu. Nah, ini merupakan dosa besar. Ketika memang suami memerintahkan kebaikan ya, bukan memerintahkan keburukan. Kalau andai kata suami memerintahkan keburukan, kemaksiatan, tentu istri tidak boleh mentaatinya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf saja. Ya, insya Allah kita paham ya. Jadi seperti itu, tidak boleh mentaati kalau diajak untuk kemaksiatan. Tetapi di sini kita bahas istri yang tidak taat kepada suami dalam perkara-perkara yang benar. Suami memerintahkan sesuatu apapun yang tidak menyelisihi syariat, kemudian dia tidak mau. Ya, misalnya disuruh ngaji nggak mau, disuruh sholat tidak mau, disuruh tutup aurat tidak mau, dan lain-lain. Nah, ketidaktaatan si istri ini merupakan suatu dosa, dan itu dosa besar. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan tidak boleh manusia sujud kepada manusia yang lain. Sekiranya boleh manusia itu sujud kepada manusia yang lain, pasti aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak suami itu. Kan nggak boleh sujud. Sujud itu hanya kepada Allah, sujud ibadah. Tapi andai kata boleh, kata Rasulullah, aku perintahkan istri untuk memberikan penghormatan dengan sujud kepada suaminya. Artinya bentuk ketaatan harus dengan ketaatan yang baik, yang dipersembahkan kepada suaminya disebabkan besarnya hak suami atas istrinya. Dan akibat tidak taat ini,
Seorang istri yang tidak taat kepada suami dan dia berdosa besar, sampai-sampai disebutkan di hadis bahwa sholatnya tidak akan diterima. Perhatikan ibu-ibu, sholatnya si istri tidak akan diterima akibat dia tidak taat kepada suami, membangkang, durhaka, nusuz. Dan ini tentu bertingkat-tingkat dosa yang mereka lakukan. Ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya As-Saghir dan Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, hadis dari sahabat Abdullah bin Umar, dan hadis ini tercantum dalam silsilah Al-Ahadis As-Sahihah yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi SAW mengatakan, "Itsnan la tujawizu salatuhuma." Ada dua orang yang sholatnya tidak akan melampaui kepalanya. Ada dua orang yang sholatnya tidak akan melewati kepalanya, artinya tidak akan diterima sholat dua orang ini. Pertama, seorang budak yang lari dari tuannya. Dia budak milik majikan, milik tuannya, tapi dia lari, dia kabur. Nah, ini sholatnya tidak diterima sampai dia kembali kepada tuannya. Yang kedua, yang sholatnya tidak diterima kata Rasulullah adalah istri yang durhaka kepada suaminya hingga dia kembali taat kepada suaminya tersebut. Mungkin ada yang belum tahu ya, ternyata kedurhakaan dan tidak mau taat kepada suami dalam perkara-perkara yang benar menyebabkan sholat pun tidak diterima. Itu pun kalau istri itu sholat. Bisa jadi dia tidak sholat. Ya, sekali lagi, poin-poin yang saya tulis di sini semuanya ada dalilnya. Tapi saya tidak sertakan dalam tulisan di Telegram karena nggak mungkin ya, kalau saya sertakan dalil masing-masing ini bisa banyak, panjang sekali tulisan ini. Jadi penjelasannya saya sampaikan dengan lisan, diantaranya seperti itu ya, tidak boleh sujud kepada manusia, dan andai kata boleh, saya perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Yang kedua, ada dua orang yang tidak diterima sholatnya. Hati-hati bagi para istri, bahwa Rasul mengatakan istri yang durhaka, istri yang bermaksiat, istri yang tidak mau taat kepada suaminya, maka sholatnya nggak diterima sampai dia kembali melakukan ketaatan kepada suami dalam perkara-perkara yang benar sesuai syariat. Nah, ini capek-capek sholat yang wajib maupun yang sunnah nggak diterima kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dia kembali taat kepada suaminya. Demikian, ini yang pertama ini. Yang kedua, dosa istri kepada suami adalah membicarakan kekurangan-kekurangan serta aib-aib dari suaminya kepada orang lain. Ya, menggibah ini namanya. Ketika merumpi bersama teman-teman biasanya ya, merumpi di sekolahan, merumpi di masjid, merumpi di mana, maka suami dibicarakan. Suami saya begini, suami saya begini, suami saya begini, diceritakan aib-aibnya, dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya dan kelemahan-kelemahannya. Nah, ini dosa besar. Ya, dosa besar istri kepada sang suami. Mana ada sih suami yang seperti malaikat? Pasti punya plus dan minus. Mana ada istri yang seperti bidadari sorga? Pasti punya plus dan minus ya. Tapi ketika dia mengaji, datang ke kajian seperti ini di majelis ilmu ya, insya Allah sering-sering datang ke majelis ilmu akan banyak sekali pengaruhnya untuk merubah seseorang. Kita akan semakin banyak perubahan ketika kita sering-sering datang ke majelis ilmu, insya Allah ta'ala. Tapi begitu kita jarang datang hadir di majelis ilmu yang mengajarkan Quran dan Sunnah, coba kita lihat iman kita lebih sering turun ya. Baik, jadi jangan seperti ini karena ghibah itu perbuatan haram dan dosa besar. Yang ketiga, tidak bersyukur atas nafkah yang telah diberikan dan diupayakan oleh suami. Suami memberikan nafkah sesuai kemampuannya tapi tidak disyukuri, tidak mengucapkan terima kasih ya, atau dengan perbuatannya sebagai ungkapan terima kasih, padahal suami sudah tulang banting tulang. Ibaratnya seperti itu ya, udah capek, panas-panasan, hujan-hujanan, pergi gelap, pulang gelap ya, suami tidak mengharapkan adanya saya terima kasih kepadamu mas, nggak usah begitu juga. Ucapan terima kasih nggak mesti harus begitu. Ucapan terima kasih di mana istri menunjukkan rasa senangnya, ceria wajahnya, dia sambut suami ketika pulang, itu sudah cukup sebagai ucapan terima kasih. Ketika suami pulang capek, disambut dengan istri yang wajahnya ceria, wajahnya berseri-seri, wajahnya senyum, itu hilang capeknya suami. Mungkin ibu-ibu nggak tahu, ini saya mewakili para suami nih. Saya mewakili para suami. Suami insya Allah senang
ya, pulang disambut oleh istrinya di depan pintu rumahnya atau pintu pagar rumahnya, tapi jangan di depan pintu gerbang perumahan. Itu kejauhan kan, ya. Disambut, masya Allah, ya. Kemudian dengan pakaian yang baik, dengan wangi-wangian, dengan pakaian yang indah, dengan rambut yang tersisir rapi, dengan senyum yang menawan, hilang capeknya. Tapi kalau disambut dengan dengan pakaian yang sudah seminggu bau, ya, bau cabai, bau bawang, segala macam, rambut acak-acakan, ya, suami makin udah capek, makin capek lagi, makin bertambah-tambah, cepat pikunnya dia, makin bertambah ubannya. Ya, nauzubillah. Jadi bersyukurlah atas apa yang diupayakan sesuai kemampuan, karena suami sudah berusaha maksimal untuk mencukupi nafkah istrinya. Nabi SAW bersabda, Allah tidak akan memandang kepada seorang wanita dengan pandangan rahmat nanti pada hari kiamat. Nanti pada hari kiamat Allah tidak akan melihat istri ini dengan pandangan kasih sayang. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur, berterima kasih kepada suaminya, dan ia pun tidak pernah merasa cukup dengan suaminya itu. Selalu merasa kurang, selalu merasa kurang. Seperti ibu-ibu di sini kan, dikasih per bulan 50 juta, masih aja. Betul Bu, 50 juta? Itu perkiraan saya, yang perkiraan itu dengan jumlah terkecil, dengan jumlah terkecil, bisa jadi lebih dari itu kan. Masya Allah. Jadi terima kasihlah, suami sudah berusaha, ya, maka Allah tidak akan memandang dengan pandangan rahmat nanti pada hari kiamat kepada seorang istri yang tidak terima kasih, bersyukur kepada suaminya, dan dia pun tidak pernah merasa cukup. Ini dosa yang ketiga, ya. Yang keempat, memaksa dan memberatkan beban kepada suami yang di luar kemampuan. Suami sudah capek, letih, lelah, mengerahkan seluruh waktu, tenaga, apapun demi bisa mencukupi kebutuhan, bahkan keinginan. Kebutuhan sudah, tambah lagi keinginan. Karena istri banyak ini kan, minta pengen ini. Mungkin dia bisa sesuai dengan kemampuannya. Maka jangan memaksakan kalau memang tidak sesuai dengan harapan istri. Kecuali kalau di rumah suami makan tidur, tidak berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Nah, ini dosa dia si suami ini ya. Tapi kalau dia sudah berusaha dan sudah berusaha maksimal, bahkan jangan memaksa dan memberatkan beban kepada suami di luar kemampuannya. Semakin sering diberikan keinginan-keinginan ini yang di luar kemampuannya, kadang-kadang akhirnya suami mengambil jalan pintas dengan korupsi. Banyak pelaku-pelaku korupsi itu diakibatkan istrinya yang tidak pernah puas, tidak qanaah, tidak merasa cukup dengan apa yang suami berikan. Akhirnya suami pusing, sampai di rumah didesak lagi, sampai di rumah dipaksa lagi, sampai di rumah diberikan lagi beban-beban yang berat. Akhirnya biasanya ada yang seperti itu, suami pun mengambil jalan pintas. Dia membegal orang lain, dia mengambil harta korupsi, manipulasi data dan lain-lain demi menyenangkan hati istrinya, ya. Nauzubillah. Jadi sudahlah, kalau memang dia sudah berusaha maksimal, capek, letih, lelah, pagi, siang, sore, malam bahkan, subhanallah, maka seharusnya kita ringankan beban itu, ya, dan bersyukurlah kepada Allah. Jadilah istri yang qanaah, istri yang menerima, ya, merasa cukup, merasa ridho dengan apa yang diberikan oleh sang suami. Kecuali kalau memang belum mencukupi kebutuhan sehari-hari. Boleh-boleh saja istri, Mas, kurang nih. Ya, bukan keinginan ya. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhannya kurang, untuk makan kurang, untuk minum kurang, gimana? Untuk transport, listrik dimatiin terus sama PLN. Ya. Untuk anak-anak sekolah, ini kan kebutuhan semua. Istri boleh untuk meminta suami, tolong dong, kerja keras lagi, yang lebih keras lagi, kerja, cari nafkah lagi, bagaimana terobosan-terobosan, cari coba relasi teman-teman, bagaimana untuk bisa menambah income per bulan. Boleh ya, istri bicara seperti itu. Tapi kalau keinginan-keinginan yang memang terkadang belum bisa dipenuhi, sabar, dan sabar, motivasi lagi suami dan doakan dia supaya bisa lebih baik. Yang kelima, cemburu buta yang berlebihan. Cemburunya buta lagi.
Ya, cemburu buta yang berlebihan ini dosanya istri kepada suami. Ya, cemburu itu boleh nggak sih? Boleh. Cemburu itu adalah wujud cinta. Kalau cinta itu nggak ada cemburu, berarti dia tidak cinta. Suami bisa cemburu, istri bisa cemburu, tapi jangan berlebihan. Kalau sudah berlebihan, ini nggak bagus, nggak benar. Cemburu itu wajib, harus ada cemburu. Cemburu itu wujud sayang dan cinta. Tapi kalau berlebihan, jadinya dosa. Contoh kemarin, ada seorang ikhwan WA ke saya, Pak Ustadz, saya dimarahi sama istri saya, dan istrinya pun sekarang pulang kampung, ya, kabur dari rumahnya. Nauzubillah. Jadi dia suka marah sama saya ketika saya berkomunikasi dengan wanita-wanita. Padahal itu kan rekan kerja saya, dan ini memang harus dalam pekerjaan. Dan pernah Pak Ustadz, saya sama istri sama anak ke dokter. Lalu kita bicaralah dengan dokter. Di situ ada istri saya, ada anak saya. Dan saya ketika bicara sama dokter kan dengan senyum, kita ramah. Istri itu nggak terima. Kenapa kamu senyum-senyum ke dokter? Dokternya perempuan. Nah si ikhwan ini kan bicara dengan ramah, dengan senyum. Gimana dok? Gini kan begini-begini. Senyum gitu. Istri melihat, kenapa kamu senyum-senyum sama ibu dokter? Dan itu marah besar. Sampai di rumah, Perang Dunia Ketiga. Gara-gara senyum sama dokter perempuan. Dia bertanya tentang sesuatu. Masa dia marah-marah sama dokter? Cemburunya tuh berlebihan seperti itu ya. Nauzubillah, nggak boleh ibu. Suami juga bisa cemburu, tapi di sini kita bicara masalah istri ya. Kecemburuan yang terlalu berlebihan tentunya harus dihilangkan. Ya, apalagi para ustadz, kalau istri yang mana suaminya ustadz harus lebih bisa menahan emosionalnya. Kenapa? Seorang suami yang ustadz itu banyak dihubungi oleh jamaahnya. Ada yang WA ibu-ibu, ada yang nelfon ibu-ibu, minta kajian ini, kajian itu, ada yang bertanya tentang rumah tangganya. Tuh, kalau istrinya cemburunya buta, gimana tuh? Wah, ada yang WA nih, ada yang telepon, dan suaranya pun saya perdengarkan. Kita perdengarkan kepada istri kita, wah perempuan mana nih? Nah kalau sudah statusnya ustadz kan pasti banyak yang nelfon WA minta kajian atau minta jawaban dari permasalahan mereka. Jadi bisa dimaklumi lah, yang penting si ustadznya harus menjaga diri kan, ya jangan sampai nanti melakukan suatu perbuatan dosa. Jadi memang kalau sudah masih dalam batas-batas yang bisa dimaklumi, tidak bolehlah kecemburuan itu berlanjut ya. Tapi kalau memang ada indikasi, ya ketahuan di handphonenya nih chatting-chattingan, cinta sayang sama wanita yang lain, nggak jelas. Apa ini? Bukan istrinya, tapi kok chatting-chattingan seperti ini, bahkan mengirim-ngirim gambar-gambar yang terbuka aurat. Wah ini baru ya, istri wajib untuk mendakwahi suaminya, menasehati dan memperbaikinya. Wajar-wajar saja istri bisa marah di situ. Ya, tapi kalau memang sekedar kebutuhan, memang kebutuhan dibutuhkan komunikasi dengan wanita yang lain. Ya, karena memang pekerjaannya, karena dakwahnya, karena ini dan itu ya, maka jangan berlebihan dalam kecemburuan. Yang keenam, tidak mau berdandan di hadapan suami, namun berhias untuk orang lain. Ini terjadi jamaah sekalian ya. Ketika keluar dari rumah, ada acara kawinan, waduh, ada acara arisan, ada acara pertemuan alumni, oh dandannya luar biasa tuh, menor banget. Dandannya menor ya, make upnya segala macam, tabarrujnya. Ini kita bicara secara umum ya, secara umum tuh begitulah yang kita lihat dari kaum muslimin, para istri-istri ini. Tentunya wanita soleha kan beda. Kita nggak bicara wanita soleha. Wanita soleha tuh insya Allah lebih baik, lebih banyak kebaikannya dibandingkan keburukannya. Jadi tidak mau berdandan di hadapan suami. Suami ketika di rumah ya dengan pakaian yang seadanya, tidak mandi lagi loh 3 hari. Ya 3 hari gak mandi, baunya, rambutnya acak-acakan. Suami mau dekat juga gak nyaman. Jangan salahkan suami. Akhirnya dia gak betah di rumah dan lebih betah di luar. Nah, ini dosanya istri kepada suami ya, perhatikan ini. Meskipun suami katanya cinta sama saya Pak Ustadz, memang cinta, tapi cinta itu bisa hilang. Berkurang, lama-lama hilang cinta itu. Jangan menganggap bahwa cintanya suami itu akan bisa istiqomah sampai mati. Enggak, bisa hilang karena akibat mereka melihat istrinya kok begini, tidak berdandan, tidak memperbaiki diri ya, khususnya ketika suami ada di rumah, tidak menyenangkan.
Kemudian yang ketujuh, keluar dari rumah tanpa seizin dan sepengetahuan suami, ya, termasuk saat safar tanpa ditemani mahramnya, ya. Jadi keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan suami, maksud saya tidak mesti harus minta izin terus menerus. Ketika tempat yang dituju tuh itu lagi, itu lagi. Suami pun tahu tiap hari ibu itu, si istri ini datang ke sekolahan mengantar anaknya atau mungkin kemana yang sudah menjadi rutinitas, tidak usah izin lagi sebetulnya karena suami sudah tahu. Tapi kalau sewaktu-waktu akan kemana, maka hendaknya diinformasikan kepada suami karena suami juga khawatir, ya, kemana nih istri, kok hilang, pagi nggak ada, siang tidak ada, sore nggak ada, malam tidak ada, akhirnya besoknya baru telepon, kamu di mana? Saya lagi di Mekah nih. Ngapain ke Mekah? Lagi umroh. Masya Allah, suaminya nggak tahu. Padahal suami udah lapor ke polisi itu kehilangan seorang istri. Ya, keluar rumah hendaknya dengan izin dan sepengetahuan suami di tempat-tempat yang memang mungkin bukan rutinitas supaya suami tidak bingung, ya. Kemudian yang kedelapan, tidak menghormati keluarga suami. Mau menikah dengan seorang laki-laki tapi tidak mau berbuat baik kepada keluarganya. Ini kedurhakaan. Suami akan marah seperti itu. Bagaimana bisa meraih cintanya suami kalau istri tidak bisa meraih cintanya keluarga suami? Kalau si istri semakin berbuat baik kepada keluarga suami, ya, Masya Allah, maka suami pun akan semakin cinta dan sayang kepadanya. Jadi jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, ya, perbuatan yang tidak baik kepada keluarga suami dengan tidak menghormati mereka, tidak memuliakan mereka. Ini merupakan suatu dosa dan suami pasti akan marah kepada istrinya. Yang kesembilan, melarang suami untuk memberikan bagian hartanya kepada orang tuanya. Kadang-kadang istri itu ingin memonopoli, ya, monopoli, tahu kan? Ingin memonopoli suaminya sehingga harta suami khusus untuk dirinya saja. Ya nggak bisa. Harta suami juga terkadang dia akan berikan bantuan, infak kepada orang tuanya. Ya nggak boleh seperti itu, karena harta anak itu adalah harta bapaknya. Rasul mengatakan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, saya memiliki harta dan anak, dan bagaimana jika bapak saya menginginkan harta itu? Saya punya harta dan punya anak, bagaimana kalau bapak saya menginginkan harta saya? Maka Rasul mengatakan, kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Ya, jadi seorang suami yang mencari nafkah ini, andai kata memang si istri melihat melarang dia, maka suami nasihatilah, jangan begitu, nggak boleh, karena orang tua saya juga punya hak untuk dibantu. Ya, andai kata memang mereka miskin, barangkali fakir, ya. Tapi kalau mereka kaya, ya tidak usah dibantu dengan harta, ya, karena mereka lebih kaya dibandingkan anaknya. Demikian, ya. Jadi jangan sampai melarang suami untuk memberikan. Ini kadang-kadang terjadi di masyarakat. Istri itu jealous, cemburu. Kenapa suami memberikan uang kepada ibunya? Kenapa kasih ke ibunya? Ya kenapa? Emang nggak boleh. Saya ingin membahagiakan ibu saya. Sedikit yang saya berikan kepada dia, yang lebih banyak itu kepada kamu. Karena kewajiban pertama itu suami, kewajiban pertamanya adalah kepada keluarganya dulu. Orang tua nomor 2. Maksudnya kebutuhan sehari-hari, ya, kebutuhan sehari-hari, ya, untuk makan, minum tuh istrinya dan anaknya dulu. Ada kelebihan baru ke orang tuanya. Ya, ada kelebihan baru ke orang tuanya. Jadi orang tua itu sebetulnya sisa harta kalau ada tabungan, ada simpenan gitu, ya, maka diberikanlah kepada orang tua, itu pun kalau orang tua memang membutuhkan. Ya, demikian. Kemudian yang ke-10, menjauhkan suami dari orang tuanya. Ini tidak boleh, ya, karena orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan yang dilakukan oleh suami siapa? Ibunya. Ibu itu yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan, ya, suami, karena dia anak laki-laki. Sampai kapanpun ibu nomor satu, maksudnya untuk mendapatkan kebaikan secara umum, ya. Dan yang paling berhak mendapatkan kebaikan bagi seorang istri siapa? Suaminya. Kalau istri nomor 1 suami. Nah, kalau suami nomor 1 ibu.
untuk mendapatkan berbagai macam bentuk kebaikan. Maka jangan jauhkan suami dari orang tua. Kadang-kadang begitu, istri biasa ngompori nih, provokator, ngipas-ngipas suaminya, udah lama ngapain ke sana, udah tua ini, bentar lagi juga mati ibu kamu. Yo. Ya, nauzubillah. Ini kita baca di sosial media kan ada begitu ya, atau di masyarakat, di keluarga kita. Dia jauhkan suami dari orang tuanya, nggak boleh, nggak berkah hidupnya, nggak selamat dunia akhirat. Seharusnya istri membantu suami, semakin mendekatkan suami kepada orang tuanya. Mas, kamu nggak kesana, udah 2 bulan loh kamu nggak silaturahim. Nah, ingatkan, Mas, ibu kamu sakit tuh, aduh kesana dong. Ingatkan suami, bantu. Bukan dijauhkan suami dari orang tuanya. Yang ke-11, memutuskan silaturahim dengan orang tua suami dan keluarga suami. Ya, kan ada mungkin masalah kali ya, ada cekcok antara istri dan mertuanya, yaitu keluarga suami, sehingga mereka tidak mau datang silaturahim. Ini nggak boleh juga, dosa itu. Dosanya istri kepada suami. Hendaknya kalau sudah menikah, bukan lagi memikirkan pasangan hidup. Istri nggak memikirkan suami juga, dia pikirkan juga keluarganya suami, terutama orang tuanya suami. Itulah rumah tangga. Rumah tangga itu bukan suami istri anak, suami istri anak, bukan rumah tangga. Begitu terjadi suami dan istri ini menjadi pasangan yang sah, maka mereka juga harus memikirkan bagaimana mertuanya, bagaimana perbuatan baik-baik yang bisa mereka lakukan kepada orang tua, ya, dari pasangan hidupnya. Jangan diputuskan tali silaturahim karena ini perbuatan dosa besar. Yang ke-12, terkadang ada istri yang suka melupakan kebaikan-kebaikan yang diberikan dan diusahakan oleh suami, ya. Nauzubillah. Maka Rasul mengatakan kebanyakan penghuni neraka itu adalah para wanita. Kenapa? Karena mereka suka mengingkari kebaikan suami. Sekiranya suami itu melakukan kebaikan selama 1 tahun, ini perumpamaan ya, suami melakukan kebaikan selama 1 tahun, lalu kemudian istri melihat ada sesuatu yang tidak dia sukai pada suaminya. Setahun loh kebaikan, ada sesuatu yang tidak dia sukai, ya mungkin 1, 2, 3. Lalu dia mengatakan, aku sama sekali tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu sedikit pun. Waduh, sedikit pun aku nggak pernah melihat kebaikan. Padahal cuma gara-gara 1, 2, 3, 4, 5 deh, atau 10. Tapi kan kebaikannya setahun, masa hilang semua? Panas setahun habis oleh hujan sehari. Nah, ini dosa besar, tidak boleh seperti itu. Melupakan kebaikan-kebaikan yang suami berikan kepada istrinya. Dia bisa ngaji, dia bisa mendapatkan nafkah yang cukup, si suaminya bertanggung jawab, si suami juga memberikan nafkah yang di luar kebutuhan rumah tangga, kebutuhan skincare. Oh, terpenuhi itu, Masya Allah. Makanya ibu-ibu banyak yang glowing. Ibu-ibu kan banyak yang glowing dan kinclong. Kenapa? Ya, biaya skincare-nya ditanggung oleh suami. Berapa skincare, Pak? Sebulan? Mandi madu, mandi susu. Bisa 100 juta, Pak. Bisa 80 juta juga, ya. Taib. Jadi berhati-hatilah ya. Berikutnya yang ke-13, melakukan perselingkuhan atau telah berzina dengan laki-laki yang lain, ya, dosa istri kepada suami. Ini terjadi juga di masyarakat kan, berselingkuh sana, berselingkuh sini. Mungkin berzina kemaluan atau berzina dari sisi yang lain. Berzina dengan mata, dengan telinga, dengan lisan, dengan tangan, dengan kaki dan hati. Terakhir baru kemaluan. Ini terjadi, mungkin satu kantor, di tempat yang sama, mungkin sama-sama ngaji di masjid. Ini terjadi di mana-mana, perselingkuhan, ujung-ujungnya zina. Meskipun tidak terjadi perzinahan, tapi intinya ini dosa. Yang ke-14, menolak ajakan dari suami untuk berhubungan jima tanpa alasan syar'i. Ini terjadi nggak? Bapak-bapak, terjadi nggak? Istri yang menolak hubungan jima? Pernah terjadi apa sering? Sekali lagi lah saya tanya, ini asik banget. Bapak-bapak, istri pernah apa sering untuk menolak jima? Tuh,
dengarkan ibu-ibu, ijma terjadi, kesepakatan para suami. Ternyata bukan pernah, sering menolak, Pak ya, pagi, siang, sore, malam, istiqomah. Nauzubillah, nggak boleh seperti itu ya. Kecuali kalau ada uzur nggak apa-apa, mungkin dia sakit berat, cuman pilek-pilek doang nggak boleh. Sakit berat barangkali, lagi haid aja nggak boleh menolak. Ya tidak boleh berhubungan jima, tapi kan boleh untuk mencembui dari jasad yang lain. Ya hati-hati, karena ada ancamannya itu sangat banyak. Malaikat akan melaknat sang istri sampai pagi, dilaknat oleh malaikat. Malaikat mendoakan keburukan. Nauzubillah ya. Dan ada juga hadis yang lain bahwa ada 3 orang yang sholatnya tidak melampaui telinganya, artinya nggak diterima, sholatnya tidak diterima. Siapa? Hamba yang lari sampai dia kembali, seorang budak, ya. Budak ini lari dari tuannya, nggak diterima sholatnya sampai dia kembali. Yang kedua, wanita yang bermalam sedang suaminya marah kepadanya. Wanita yang bermalam sedang suami marah kepadanya, kenapa? Ditolak tanpa alasan syar'i. Suami itu kepengen, kan udah lama juga nih ya. Atau mungkin dia terfitnah di luar, melihat sesuatu, melihat di handphone, istrinya juga nganggur kok, main handphone, main game. Lagi main game, ayo dong, nantilah mas, nantilah, ayo dong, sampai jam 2 suami nungguin, jam 2 malam. Ya, dikatakan bahwa tidak diterima sholatnya. Yang ketiga, seorang pemimpin kaum sedangkan mereka benci kepadanya. Jadi istri boleh nggak menolak ajakan suami untuk jima? Boleh, kalau ada uzur syar'i ya, mungkin dia sakit yang berat, kelelahan yang luar biasa, maka suami pun harus memaklumi. Kalau ibu barangkali nggak mood pada hari itu kan, kadang-kadang penolakannya seperti itu, suaminya mood, istri nggak mood, ya udahlah terima sajalah seperti gedebong pisang gitu. Tahu nggak gedebong pisang? Diam aja ibu, terimalah apa adanya. Yang penting suaminya terpuaskan. Karena suami bingung gimana caranya untuk bisa menenangkan hati dan pikiran. Dia stres bu. Bahkan dia bisa ngomong sama istri, kalau kamu nggak ngasih, saya bisa mati sekarang. Masya Allah, berlebihan kayaknya. Ya, jadi kalau ibu nggak mood bisa terjadi. Kadang-kadang suami yang nggak mood, kadang-kadang istri yang nggak mood. Tapi sudahlah. Lakukan saja, itu pahalanya sangat besar sekali, luar biasa ya, karena bisa menolong suaminya untuk bisa mendapatkan ketenangan. Kalau sama-sama mood itu susah sekali terjadi, lama mungkin ya, tapi biasanya salah satu yang tidak mood, yang suka tidak mood itu istri ya. Kalau suami kayaknya standby deh, kapan aja siap ya, kapan saja siap, kayaknya capek-capek juga siap juga kayaknya. Gampang sekali, tinggal colek doang ya. Kemudian berikutnya yang ke-15, tidak mau menemani suami tidur. Ini dosa istri kepada suami ya. Istri ketika suami mengajak, ayo dong tidur bareng, bukan untuk jima, bukan untuk berhubungan, cuma ditemani, karena suami ingin butuh ada yang menemani dia. Mungkin dia akan lebih tenang ya, lebih nyenyak, lebih nyaman ya. Berarti istri ya sudah tidur bersama dia. Atau mungkin menemani sementara, setelah suami tidur, nah istri bisa lakukan lagi tugas yang lain, kan bisa menemani sebentar saja, bisa jadi, atau menemani memang tidur bersama ya. Dan jika seorang istri ingin tidur sendirian bagaimana? Atau ingin menemani anak-anak yang masih kecil, barangkali begitu kan. Ini terjadi nih, anak-anak masih kecil, istri menemani anak-anaknya karena mereka belum tidur, suami nungguin di kamar, kapan nih istri masuk ke kamar saya, karena istri masih menemani anak-anak yang masih kecil dan belum tidur juga ya. Maka itu bisa dimaklumi, maka hendaknya istri bicara sama suaminya, mas aku nggak bisa ya, karena ini anak-anak belum tidur, mereka tuh nggak bisa tidur kecuali setelah ditemani oleh ibunya, maka suami harus memaklumi. Yang ke-16, suka berdusta kepada suaminya. Nah ini ya, suka bohong nih, bohong sana bohong sini. Ini merupakan perbuatan dosa besar. Demi untuk membahagiakan anak-anaknya, rela istri untuk membohongi suaminya. Kadang-kadang ada yang seperti itu, karena si suami mengatakan anak-anak gak boleh begini ya, oke, tapi di belakang-belakang beda lagi. Istri dan anak kong kali kong. Tahu kong kali kong? Iya, mereka bekerja sama.
Suami mengatakan nggak boleh ya, nanti begini-begini. Kamu anak-anak jangan berangkat tanpa mahram. Misalnya, istri tanpa sepengetahuan suami membolehkan, udah jalan aja meskipun tanpa mahram. Wah, nauzubillah. Ketika ditanya gimana? Oh tadi sudah. Berangkat enggak berangkat. Nah, padahal berangkat tuh. Nah, suami dibohongi sama istrinya demi untuk membahagiakan anaknya, nggak boleh seperti itu. Yang ke-17, sangat sibuk aktivitas di luar sampai mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Ada kan yang begini? Istri-istri yang sangat sibuk sekali di luar rumah. Tugas utama di rumah, bukan di luar. Kalaupun istri bekerja ya harus atur waktunya lah. Ya, kenapa? Karena ketika suami pulang ke rumah didapati rumah itu berantakan, cucian masih menumpuk, hidangan belum siap, anak-anak belum mandi, dan seterusnya. Banyak sekali yang tidak nyaman. Belum disapu, belum dipel, makanan pun tidak ada, ya subhanallah. Sehingga kalau ini terus terjadi, maka wajar saja ya si suami akan tidak betah di rumah. Yang ke-18, tidak menjaga perasaan suaminya. Tidak menjaga perasaan sang suami, karena suami kan manusia, perasa juga. Dia manusia, meskipun perasaan itu biasanya lebih halus kepada wanita ya. Wanita itu kan lebih perasa dia, lebih halus dia, meskipun dia bukan makhluk halus. Ya, jaga perasaan suami, karena dia juga bisa merasakan ketidaknyamanan gitu loh. Ketidaknyamanan ketika bersama istri atau ketidaknyamanan ketika bersama anak, karena istri tidak memberikan ruang atau waktu bersama mereka dan seterusnya. Saya percepat ya, ini masalahnya 50 ini. Ya, mungkin bisa cukup, mungkin juga nggak cukup waktunya. Tidak menghormati dan menghargai suami, lalu menghasut serta menyuruh anak untuk membenci bapaknya. Nah, ini terjadi nih. Si istri benci sama suaminya, dia provokator kepada anaknya. Udah, bapak tuh kamu tuh memang begitu, bapak kamu tuh pelit, bapak kamu tuh begini. Wah, ini nggak boleh, dosa istri kepada suami. Dijadikan supaya anak pun benci kepada bapaknya. Padahal itu urusan suami istri, anak gak campur wow. Ketika masih rumah tangga atau setelah mereka berpisah, kadang-kadang suami istri cerai nih. Nah, cerai, jadi ibunya provokator, jangan kepada bapak kamu, udah kepada ibu saja ketika mereka sudah bercerai atau belum bercerai, begitu. Ini terjadi di masyarakat. Kemudian istri suka mengungkit-ungkit kebaikan dirinya kepada suami. Kalau bukan saya, kamu nggak akan bisa begini. Diungkit-ungkit, ya suaminya merasa tersinggung. Memang sih, memang istri ada kebaikan pasti, dan bisa jadi suami sukses duniawinya mungkin bisa jadi dengan sebab bantuan istrinya. Tapi dengan diungkit-ungkit seperti itu, bapak kamu kan begini, saya yang bantu, ibu kamu kan begini. Wah, ini nggak boleh ya, nggak ikhlas dia, berarti dia berdosa. Yang ke-22, meminta cerai tanpa alasan syar'i. Istri yang minta cerai boleh kalau memang ada alasan yang kuat, dan bahkan wajib untuk cerai kalau memang ada alasan yang kuat sekali. Tapi kalau minta cerai tanpa alasan, maka berdosa. 23, membebani suami dengan banyak tuntutan, tidak puas dan banyak mengeluh, dan ini istiqomah, tiap hari mengeluh, mas, ya, mengeluh lagi, nggak pernah merasa puas, selalu banyak keinginan. Ya, selama memang suami mampu memenuhi permintaannya nggak masalah, tapi kalau nggak mampu, jangan banyak mengeluh ya. Kayak hendaknya rumah tangga tuh disikapi dengan kesabaran. Tidak ada rumah tangga tanpa masalah, betul? Nggak ada mas, rumah tangga tanpa masalah. Rumah tangga siapapun, hatta rumah tangga Rasulullah SAW, semua rumah tangga memiliki masalah. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ya sikapi dengan apa? Sabar, cari solusi. Bagaimana jalan keluarnya? Mungkin masalah suami, masalah istri, masalah anak, masalah tetangga, dan lain-lain ya. Jadi jangan mengeluh gitu, karena ini yang banyak dilakukan oleh istri, karena ikhwan banyak yang curhat kepada saya. Kadang-kadang akhwat yang curhat, kadang-kadang ikhwan. Dia pulang ke rumah nih, capek, letih, lelah, macet di jalanan tadi, pergi gelap, pulang gelap. Sampai di rumah, buka pintu, assalamualaikum, istri menyambutnya dengan, mas, 1, 2, 3, 4, 5. Apa ini? Lapar nih. Sebentar, Allah berfirman, aku udah gak kuat, lapar berat. Sebentar, Rasulullah bersabda,
langsung mengadukan keluhan-keluhan tidak pada waktu yang tepat. Suruh suami masuk dulu, istirahat dulu, kasih makan, minum kopi apa teh nantinya. Setelah itu udah dia istirahat tenang, sampaikan, Mas ada masalah nih, ada apa? 1, 2, oh gitu, yuk mari kita cari solusinya. Kan enak. Udah mengeluh terus menerus, dia ketemu suami isinya apa? Keluhan. Ketemu suami keluhan. Lama-lama suami nggak nyaman. Karena kalau ketemu istri, aduh, mendingan kabur deh. Nanti mengeluh lagi, dia mengeluh lagi. Jadi mengeluh itu boleh, tapi waktunya, timing yang tepat. Yang kedua, jangan terus menerus. Karena suami juga manusia kan. Ketika mengalami keluhan-keluhan yang terus istiqomah lagi kan, maka suami tidak akan merasa nyaman. Plus yang kedua 24. Nah, 24 ini kayaknya ibu-ibu di sini ada nggak ya? Nomor 24 ada nggak ibu-ibu di sini? Gampang sekali emosi dan seringkali suka memarahi suami. Ada ibu-ibu? Gampang sekali emosi, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dan seringkali suka memarahi suami. Pagi dimarahin, siang dimarahin, sore dimarahin, malam dimarahin, mau tidur pun dimarahin juga. Ada kayak begitu? Ada yang kayak begitu? Apakah di sini orangnya? Enggak, di sini kan soleha semua ya. Jadi perhatikan, ini evaluasi kita bersama nih. Ya, kalau istri itu melakukan dosa, berarti bisa jadi penyebabnya siapa? Suami. Tuh, saya belain nih ibu-ibu nih. Saya belain ibu-ibu, semangat deh. Ya, karena umumnya istri yang tidak soleha itu karena suaminya memang tidak mendidik, tidak membimbing. Meskipun bisa jadi suami sudah melakukan pendidikan tapi istri tetap dalam perbuatan yang salah. Jadi kalau si istri ini emosional segala macam, sering suka memarahi, coba nasihati, kamu gak boleh begini, akhlak terus baik. Makanya biasanya yang suka marah-marah, suka emosional, biasanya istri yang jarang ngaji. Biasanya setahu saya, jarang taklim dia. Ya diurusin dunia. Lama-lama hatinya menjadi keras. Kerasnya hati menjadikan mudah emosional. Intinya marah aja. Anak pun dimarahin terus. Sampai anak, ibu ini kenapa sih marah terus? Masalah kecil marah, masalah sedang marah, masalah besar marah. Marah jadi watak yang tidak baik. Marah itu boleh memang. Sekali waktu kalau memang dibutuhkan. Bukan marah terus. Nah, suamilah yang memperbaiki. Tapi kalau seandainya istri itu ngajinya rutin ya, minimal seminggu sekali, insya Allah datang ke kajian, lama-lama hati menjadi lembut dan dia pun mampu menjadi orang yang lebih sabar. Ya, baik. Yang ke 25, sering membanding-bandingkan suami dengan laki-laki yang lain. Ya, membanding-bandingkan itu tetangga tuh, gimana tuh? Hebat dia punya mobil, kamu gimana? Gak boleh. Mobilnya ganti-ganti, kadang Lamborghini, kadang Lamborghini itu. Ya. Kamu gak punya mobil, suka banding-bandingkan, dia cakep banget nih. Tunjukin lagi foto, nih laki-laki ini cakep nih. Nah, suami gimana? Dibanding-bandingkan seperti itu. Suami mengatakan, kalau kamu memang suka sama laki-laki ini, kenapa kamu nikah dengan saya? Ayo. Suka banding-bandingin nih, ada videonya, cakep mas ya. Waduh, dipuji-puji lah si laki-laki ini di hadapan suaminya. Suami boleh nggak cemburu? Oh, cemburu dia. Kenapa kamu puji-puji dia di hadapan saya? Tunjukin lagi fotonya, tunjukin videonya. Emang kamu mau jadi istrinya dia? Ya, nggak boleh banding-bandingkan seperti itu. Sudah dia sebagai suami terima apa adanya. Kan sudah dicek dan recheck dulunya. Cek dan recheck kan, sebelum nikah kan udah dicari tahu ya bagaimana fisiknya, bagaimana finansialnya, bagaimana ya harta dan seterusnya. Ya sudah, begitu nikah ya ternyata ketahuan nih kelemahan-kelemahannya. Ya begitu kan, istri juga begitu nikah ya ketahuan kelemahan-kelemahannya, dia punya minus ini minus itu. Ya sudah, diperbaiki bersama ya. Kemudian membelanjakan harta suami tanpa izin dan ridho darinya, kecuali jika suami tahu dan meridhoinya maka tidak mengapa ya. Membelanjakan harta suami untuk beli ini beli itu dengan jumlah yang besar sekali barangkali ya, sehingga suami marah, pulang-pulang duitnya kemana? Duit kebutuhan bulanan
baru setengah bulan dah habis. Ini kan butuhnya buat sebulan, dikasih 10 juta untuk sebulan, dikasih 5 juta untuk sebulan. Aturlah bagaimana caranya. Baru 3 hari habis. Ya, membelanjakan harta suami tanpa izin ya. Baik, jadi bisa menimbulkan mudarat. Yang berikutnya, tidak menjaga harta dan kehormatan suami, menghambur-hamburkan uang tanpa izin dan menggunakan harta suami untuk sesuatu yang sia-sia atau melakukan hal-hal yang bisa mencoreng nama baik keluarga. Kita lihat ayatnya di surah An-Nisa. An-Nisa ayat ke-34. An-Nisa 34. Ya, Allah mengatakan fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Wanita yang solehah itu, yang solehah itu siapa sih? Kata Allah nih, adalah orang wanita yang taat ya kepada Allah, taat kepada Rasul, taat juga kepada suaminya. Lagi pula dia menjaga dirinya, dia jaga dirinya ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Dia bisa menjaga dirinya, dia pun bisa menjaga harta suaminya, dia bisa menjaga kehormatannya. Itulah wanita solehah. Ya, baik. Yang ke-28, menjerumuskan suami ke dalam perkara yang dilarang di dalam syariat ya. Menjerumuskan suami kepada dosa. Diajak suaminya untuk memakai narkoba, diajak suaminya untuk tidak sholat dan seterusnya. Yang ke-29, mengesampingkan kepentingan suami karena ada kepentingan yang lain. Suami itu nomor 1, number 1. Jangan sampai istri mendahulukan kepentingan yang lain. Kata Rasulullah, fanzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikanlah bagaimana hubunganmu dengan suami, karena suamimu itu adalah sorgamu dan nerakamu. Suami dulu yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan. Jangan sampai dia urus orang tuanya, orang tua. Memang orang tua perlu diurus, tapi jangan sampai suami pun gak diurus. Nah, seperti itu maksud saya. Atau mungkin dia urus masalah, saya panitia nih, panitia kajian, saya panitia daksos, saya panitia ini, panitia ini. Dia pentingkan urusan orang lain, tapi suami tidak diperdulikan. Baik ya. Berikutnya, kabur dari rumah suami tanpa izin. Ada nggak seperti ini? Ada. Kabur dari rumah suami tanpa izin. Dan orang seperti ini, sholatnya tidak akan diterima. Sholat si istri, dia kabur, ya, dia melarikan diri dari rumah suaminya, tidak diterima sholatnya sampai dia kembali. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Umar. Ini kejadian kemarin di awal-awal bulan November. Saya mendapatkan WA dari seorang ikhwan. Dia menceritakan bahwa Pak Ustadz, istri saya kabur pulang ke Palembang. Istrinya kabur membawa 2 orang anaknya. Dia pulang ke rumah, ternyata AC kamar rumahnya nggak ada. Ternyata AC itu dijual sama istrinya untuk biaya pulang kampung ke Palembang. Kan istri nggak punya duit, gimana supaya bisa kabur pulang kampung? Ternyata AC di kamarnya dijual. Suami pulang kaget, kok nggak ada. Akhirnya dia WA, kamu di mana? Nggak dibalas. Kamu di mana? Setelah lama baru dibalas, saya sudah berada di Palembang. Pulang kampung tanpa izin, kabur, dan memang tidak mau lagi berumah tangga dengan suaminya. Nauzubillah. Saya bilang, apa yang kamu perbuat sehingga si istri ini kabur? Nggak tahu Pak Ustadz, apa kesalahan saya? Tapi memang dia pernah jealous. Yang tadi saya bilang itu jealousnya itu senyum-senyum sama ibu dokter. Cemburunya terlalu berlebihan. Padahal saya tidak berzina, saya tidak berselingkuh, saya tidak minum khamr dan lain-lain. Tapi istri terlalu berlebihan dalam kecemburuan. Di rumah itu Pak Ustadz, nyapu saya, ngepel saya, ngosek kamar mandi saya, ngasih. Jadi luar dalam suami yang ngerjain. Istri ngapain? Cuman megang anak kedua. Anak pertama dikasih ke neneknya. Berarti kan dimudahkan sama suaminya kan? Di rumah itu nyapu, ngepel, ya si suami, ngosek juga suami, kerjaan ini karena suami itu sayang, ingin meringankan beban. Padahal dia capek loh di luar, di rumah dia kerja lagi. Berarti kan enak punya suami seperti ini. Ya, tapi begitulah ya. Kadang-kadang merasa ada sesuatu gangguan dari syaitan atau hawa nafsunya, dia kabur dari rumah. Tidak boleh, hukumnya dosa besar loh. Salatnya nggak diterima ini. Ya, menerima tamu laki-laki yang dibenci suami.
Menerima tamu laki-laki yang dibenci suami atau tamunya yang bukan mahram, ya nggak boleh, karena Rasul mengatakan tidak halal seorang istri mengizinkan seseorang masuk ke rumah suaminya kecuali dengan izin suami. Kemudian tidak menolak disentuh oleh laki-laki yang bukan mahram. Ini terjadi kan, cium tangan sana, cium tangan sini, cium tangan ustadznya dibolak-balik lagi. Ya Allah. Cium tangan gus-gusnya, kan lagi viral kemarin ya, gusnya, habibnya, kiainya, ustadz dicium tangan bolak-balik 3 kali. Ya, ini terjadi, cium-cium tangan, atau mungkin yang lain, peluk-pelukan, foto bersama, selfie-selfian, saling memandang dan lain-lain. Kata Rasulullah, sungguh ditusuknya kepala salah seorang di antara kalian dengan jarum dari besi, maka itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Apa nggak kebaca hadis ini? Ditusuk dengan jarum dari besi di kepalanya, itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal. Nah, si wanita ini seharusnya tahu diri bahwa ini bukan suaminya dan bukan mahramnya. Ya, baik. Kemudian berikutnya, tidak merawat suami ketika sakit. Ya, suami kadang sehat, kadang sakit, tapi begitu sakit tidak diperdulikan, itu dosa, ya. Karena tugasnya istri untuk merawat si suami, diberikan perhatian, diberikan obatnya, dia bawalah, diantar ke dokter dan lain-lain, ya. Yang ke-34, membiarkan suami dalam maksiat. Suami melakukan dosa, dibiarkan saja tanpa dinasehati dan seterusnya. Yang ke-35, berpuasa sunnah tanpa izin ketika suami sedang berada di rumah. Ya, nggak boleh, ya. Istri hendaknya minta izin dulu sama suami, Mas, besok aku puasa sunnah ya. Oh ya, silakan. Besok kan hari Senin, silakan. Kamu kan ada di rumah, gimana nih? Kan kamu nggak kerja besok Senin, nggak apa-apa, kamu puasa sunnah saja. Nah, ada izin karena suami sedang di rumah. Besok pas Senin, suaminya minta jam 12. Gimana? Kasih nggak? Kasih nggak, Bu? Jam 12 ya. Kalau suaminya minta jam 4 sore, kasih nggak, Bu? Ini puasa dari pagi nih. Ini kan contoh andai kata terjadi. Jam 12 saya pancing ibu-ibu nih. Jam 12 kasih nggak dia? Kasih, kata. Kan puasa sunnah. Melayani suami itu wajib. Berarti lebih besar pahalanya dibandingkan puasa sunnah. Tapi andai kata suami minta jam 4 sore nih, andai kata istrinya, Mas tanggung Mas 2 jam lagi, tapi nggak bisa, kalau nggak sekarang aku mati nih. Gimana, Bu, dikasih nggak jam 4? Di masjid ngomongnya begitu, kasih, sampai di rumah kagak dikasih. Jam 4 masih kasih ya. Andai kata maghrib jam 6 maghrib, suami minta setengah 6. Kasih gak, Bu? Ini suaminya kelewatan banget deh. Udah setengah jam lagi, Mas, aku lapar dari pagi loh. Ya tunggulah ya. Ini suaminya kebangetan banget ini, nggak bisa nunggu ya. Baik. Ya, jadi nggak boleh begitu ya, harus dengan izin suami kalau ingin puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib ya tidak boleh dibatalkan. Berikutnya, menceritakan fisik wanita-wanita lain kepada suami, nggak boleh ya. Ya sudah pakai jilbab lagi, tahu nggak Mas? Ada sesuatu di tangannya, ada di sininya. Ceritakan fisik, rambutnya tuh, waduh, kribo. Pakai jilbab kan nggak ketahuan kan, cantik banget. Begitu dibuka, wah kribo dia. Ya, ini nggak boleh menceritakan fisik wanita lain yang memang tidak bisa terlihat oleh sang suami, atau mungkin dia bisa lihat, nggak usah diceritain lah. Terlihat tangannya atau mukanya, tetangga sebelah nih, tetangga bisa terlihat kan mukanya, nggak usah juga diceritain. Kenapa sih? Ini bahaya, bisa menimbulkan fitnah. Ya, ini dosanya istri kepada suami, akhirnya suami mendapatkan dosa. Berikutnya, menolak kedatangan suami untuk bergilir kepadanya. Ini suaminya, istrinya banyak nih, datanglah ke istri kedua. Istri kedua nggak mau, dia digilir oleh suaminya. Datang ke istri ketiga, istri ketiga pun nggak mau, digilir terus. Nah, ini dosa ya, nggak boleh. Kan memang sudah jatah waktunya datang ke istri-istri itu gitu loh. Tapi istri udah nggak mau, kamu kembali aja ke yang pertama. Nggak boleh seperti itu, kan jatah dia kan. Ya kecuali kalau dia ikhlas ya nggak masalah. Tapi kadang-kadang mungkin ada clash, ada masalah di antara mereka sehingga tidak mau suami itu mendatangi rumah
istri-istri yang lain. Ini kalau istrinya banyak, ya. Jangan dicontoh nih, cukup satu aja lah. Satu di Bekasi, terus sisanya di surga. Asyik, di masjid begitu ngomongnya. Ya, berikutnya adalah menyuruh suami untuk menceraikan madunya. Si istri pertama nggak setuju, ceraikan istri kedua. Nggak boleh, udah jadi istri, kecuali memang ada kejahatan, ya, ada dosa yang fatal. Istri memberikan saran, ceraikan istri kamu yang berikutnya, karena memang ada sesuatu kesalahan. Tapi kalau tidak ada kesalahan dan suami pun adil, nggak boleh, ya, tidak halal wanita itu meminta suaminya untuk menceraikan istrinya yang lain, istri suami yang lain. Baik, yang ke-39, buruknya perilaku istri bila suami berpoligami. Ini afwan ya, kita kan bukan termasuk orang yang mempraktekkan seperti ini. Kita kan cuma atu-atunya di rumah nih. Tapi kan kita sampaikan ada contoh di masyarakat gitu loh. Begitu mereka, si suami ini punya istri 1, 2, 3, 4, nah terjadilah mereka itu beda. Ketika belum nambah, belum 2, belum 3, belum 4, istrinya bagus banget dengan suaminya. Tapi begitu suaminya nambah istri 2, beda perlakuannya, jadi buruk, nggak mau melayani, nggak mau memperhatikan. Ada makan nggak? Cari sendiri. Ya Allah, kok rumah masih belum dibersihkan, pindah sana. Wow. Jadi suka marah-marah terus, beda perilakunya. Dulu masih belum nambah istri nggak begini, nah, itu nggak boleh. Kenapa? Memang di poligami kan boleh, ketika apalagi dia membutuhkan sekali, karena istri sakit misalnya, istri nggak bisa melayani dengan baik, ya, dan seterusnya. Yang ke-40, tidak menyenangkan ketika dilihat. Ketika dilihat tidak menyenangkan suami, suka berkata kasar, bermuka masam, cembetut, cemberut, waduh, lengkap semuanya. Mencaci maki suami, mengangkat suara di hadapan suami, membentak-bentak suami, bahkan KDRT suami. Karena istrinya ikut nge-gym ya, fitness ya, jadi biasa kan barbel gitu, jadi dia bisa piting dan banting suaminya. Masya Allah. Barangkali begitu ya. Tidak menyenangkan, makanya ibu-ibu, mohon maaf ya, sebagai seorang istri banyakin senyum di rumah itu. Ketika suami ada di rumah ya, banyakin senyum. Tahu nggak? Ini rahasianya suami itu luluh hatinya, senang bahagia ketika melihat istrinya banyakin senyum, meskipun kondisinya sedang ada masalah. Nah, saya kasih rahasia nih, ibu-ibu dengar nggak? Bu, kalau ibu ingin mendapatkan cinta dan sayang sama suami, salah satunya, cara termudah, gampang sekali, banyakin senyum ketika suami ada di rumah. Suami noleh ke kiri, lihat istrinya senyum. Suami ke kanan, lihat istrinya senyum. Suami membelakangi, lihat istrinya senyum. Senyum terus. Suami itu bahagia loh, meskipun mereka miskin, banyakin senyum. Ini rahasia suami, saya membongkar nih. Rahasia suami, insya Allah mereka senang sekali. Tapi jangan senyum-senyum ketika tidak ada orang. Suami nggak ada di rumah, ibu sendiri yang senyum seharian, nah itu nggak boleh ya. Tapi ketika ada suami, banyakin senyum, jangan kasar, jangan bentak-bentak. Ya, ini terjadi di masyarakat masalahnya, ini dosa. Berikutnya, mentaati suami dalam kemaksiatan. Suami ngajak kepada kemaksiatan, istrinya pun mentaati. Ini nggak boleh, berarti Anda ini menjadikan suami berdosa terus. Ya, kan ini dosanya istri karena memang membiarkan dan bahkan taat kepada suami ketika mengajak kepada kemaksiatan. Berikutnya, mengambil harta suami tanpa izin. Nggak boleh, izin dulu. Boleh nggak mengambil di kantong celananya, di dompetnya, di lemari? Boleh ya, untuk apa? Minta dong 50.000, 100.000, 1 juta misalnya. Ya, kata suami, silakan ambil. Kalau suami sudah mengizinkan, maka boleh diambil. Tapi kalau suami nggak mengizinkan, maka nggak boleh. Nanti kan ditanya, untuk apa, kebutuhan apa, misalnya kan ya. Tapi kalau suaminya pelit, kedekut, koret, medit, kikir, bakhil, maka istri boleh mengambil harta suami tanpa izin. Karena dia sebetulnya kaya, duitnya banyak, tapi nggak memberikan kecukupan untuk kebutuhan sehari-hari. Di zaman Rasul kan ada seperti itu kan, kisahnya siapa? Hindun binti Utbah, ya, radhiyallahu anha.
Ya, ini kasusnya dengan siapa? Suaminya Abu Sofyan ya. Kata Rasulullah, boleh ambil yang cukup bagimu dan anakmu secukupnya dengan cara yang baik, meskipun suami nggak tahu, karena suaminya bakhil sekali, untuk kebutuhan sehari-hari saja nggak dicukupi, padahal dia mampu. Demikian. Lalai dalam mendidik anak-anak, ya, anak-anak dibiarkan. Itu kan tanggung jawab istri juga. Suami cari nafkah, ya, berbagi tugas lah. Istri mendidik anak-anak di rumah barangkali, tapi dia biarkan. Berarti dia tidak melakukan kewajibannya kepada suami. Kemudian menyebarkan rahasia ranjang tempat tidur. Hati-hati ya. Kadang-kadang ada orang yang mancing-mancing. Gimana sih suami kamu? Gimana sih suami kamu ketika di tempat tidur? Bagaimana ketika berhubungan? Maka istri tidak boleh menceritakan kepada siapapun. Ya, na'udzubillah. Apakah di podcast, di sosial media ditanya-tanya tentang suami istri? Karena mereka baru nikah kan? Ya, ditanya lah, gimana kemarin ketika baru nikah, malam pertamanya gimana? Nggak boleh ceritakan, itu rahasia itu. Ya, na'udzubillah, sampai mati tidak boleh ceritakan ke orang lain. Kemudian menyebarkan masalah rumah tangga kepada orang lain yang bukan urusan ranjang, tapi masalah-masalah yang lain. Untuk apa diceritakan? Kalau ada masalah, sampaikan kepada orang tertentu saja. Mungkin ustadz bisa memberikan solusi, ya. Bukan ceritakan kepada ketemu ini cerita, ketemu ini cerita. Menyebarkan masalah rumah tangga. Ini tentu bisa menjadikan suami semakin malu, ya. Kemudian tidak mau membantu suami dalam kebajikan dan ketakwaan. Ketika suami lagi turun imannya, maka hendaknya istri membantu untuk mengingatkan, menasihati, memperbaiki dan mendoakan. Ajak suami untuk ngaji, taklim, ajak suami untuk bangun malam, sholat tahajud, ajak suami untuk mengerjakan ibadah puasa sunnah dan lain-lain ya. Jangan sampai tidak mau membantunya, karena ini tugas kewajiban istri juga. Suami membantu supaya istri jadi solehah, istri pun punya kewajiban bagaimana si suami jadi soleh. Kemudian menyelisihi suami dalam urusan tempat tinggal, dan istri tidak mau pindah bersama suami kemana suaminya pergi. Mungkin si suami ini dimutasi oleh perusahaannya, tempat dia bekerja, ternyata dipindahkan oleh perusahaannya, pindah ke Sulawesi misalnya, dipindahkan ke Kalimantan misalnya. Ya, dan dia butuh istri bersama dia, ikut. Istri nggak mau, mas kamu di sana, aku di sini. Ada nggak seperti itu? Ada. Kamu di Kalimantan sama siapa? Sendiri. Loh, aku 2 tahun loh. 2 tahun. Nggak apa-apa, aku di sini sabar kok. Kamu sabar, aku nggak sabar. Kalau kamu sabar, nanti pulang-pulang bawa istri dan anak yang lain. Nah, ini dosa ya. Hendaknya istri itu setia menemani suami dimanapun. Dia bertanggung jawab kok cari tempat tinggal. Tapi karena mungkin bisa jadi mungkin dia pindah, ada sebab-sebab tertentu, atau mungkin dipindahkan oleh kantor ya, maka jangan menyelisih suami. Berikutnya, menggugurkan kandungan dengan sengaja tanpa alasan yang mendesak. Suaminya nggak tahu nih, istrinya sebetulnya menggugurkan. Infonya, mas keguguran mas, padahal dia menggugurkan sendiri. Nah, ini dosa ini. Tanpa ada alasan. Suaminya ingin ada anak dan sudah berhubungan, berhasil sebetulnya, tapi digugurkan oleh istrinya sengaja dan lapor kepada suami, katanya ini keguguran. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Padahal itu akibat perbuatan sendiri si istri yang sengaja menggugurkan. Berikutnya, membatasi keturunan tanpa ada alasan yang mendesak. Suaminya ingin nambah lagi anak, istri nggak mau. Alasannya apa? Kalau ada alasan bisa diterima. Ya mungkin udah mas, udah banyak, udah 10 nih. Anak kita udah 10 nih, udah 8, udah 7 misalnya. Bisa dibicarakan sebetulnya. Tapi kadang-kadang baru 1, baru 2, tidak mau lagi melahirkan. Padahal tidak ada hambatan ya. Sedangkan suami ingin mendapatkan lagi anak yang ketiga misalnya. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Yang terakhir, yang ke-50, keluar dari rumah suami saat masa iddah tanpa izin dari suami. Ini artinya istri yang diceraikan oleh suami. Istri ceraikan, saya talak kamu, saya ceraikan kamu. Nah, pada waktu itu istri masuk masa iddah. Ya, masa iddah ini istri ada di mana? Tetap berada di rumah suami. Nggak boleh keluar, pulang ke rumah orang tuanya. Nggak boleh, kecuali suami yang menyuruh. Ya sudahlah, kamu pulang ke rumah orang tua kamu selama masa iddah ini, atau seminggu di sana, seminggu di sini misalnya.
Ya, tapi selama suami nggak mengusir, suami nggak menyuruh, istri nggak boleh kabur ketika masa iddah, karena statusnya dia masih istri yang sah dan masih ada kesempatan untuk rujuk kembali. Ya, talak 1 ada rujuk lagi, talak 2 ada rujuk lagi, kecuali talak 3. Nah, nggak bisa terujuk, harus berpisah total sudah ya. Nah, ini kadang-kadang kita lihat ada istri yang diceraikan oleh suami, lalu langsung dia pindah rumah, balik ke rumah orang tuanya. Padahal status dia tuh masih istri, selama masa iddah tuh masih ada peluang untuk bisa kembali rujuk, dan selama masa iddah pun istri masih punya kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada si suami. Kasih bagaimana sarapannya, makan siangnya, rumah dirapiin segala macam. Memang suami mengatakan saya ceraikan kamu, tapi kan masa iddahnya berapa lama? Berapa lama istri bertahan di rumah suami? Berapa lama? 3 bulan. Iya, 3 bulan 10 hari kurang lebih ya. 3 kali kurung. 3 kali kurung kurang lebih 3 bulan 10 hari ya. Jadi bertahan di situ. Kecuali kata suami, kamu pulang. Nah sudah, karena mungkin dia lihatnya fatal banget nih, dosa besar, bahkan mungkin berselingkuh, istrinya berzina, dan suami pun nggak ingin untuk rujuk dengan istrinya. Kamu pulang saja, maka istri keluar. Ya, alhamdulillah kurang lebih 1,5 jam untuk membaca 50 ini. Nah sekarang kita buka sesi tanya jawab. Yang pertama, Pak Ustadz, jika jarak 90 km lalu berniat tidak menginap, apakah boleh jika bersafar tanpa mahram? Tidak boleh, karena sudah melewati jarak maksimal. Berapa jarak maksimal? 80 sampai 85 km. Ya. Wanita tidak boleh safar tanpa mahram. Safar, perjalanan keluar kota, jarak jauh ya, kecuali dampingi oleh mahramnya. Dan jaraknya berapa jauh? Kurang lebih 80 sampai 85 km. Itu boleh sendirian. Tapi lebih dari itu, ini kan 90, maka wajib ditemani oleh suami. Mengeluarkan zakat mal, apakah mengeluarkan zakat mal, apakah harta istri, harta suami, harta suami? Apakah harus digabung Pak Ustadz, harta suami dan istri? Ya masing-masing. Harta istri keluarkan zakat mal, harta suami keluarkan zakat mal. Karena ini harta yang berbeda, miliknya kan, pemilikan berbeda, bukan milik bersama kan, miliknya berbeda. Jadi pisahkan, ini harta suami sudah bertahan selama 1 tahun dan sudah mencapai nisab 85 gram emas ya. Jadi masing-masing dikeluarkan kalau sudah mencapai haul dan nisab. Ya, karena mungkin suami bekerja, istri pun bekerja. Ya masing-masing punya penghasilan. Ya maka ketika memang nanti harus keluar zakat, maka masing-masing. Ya, berikutnya adalah di kajian bulan lalu, minggu lalu ya. Apakah benar di kajian minggu lalu ada ustadz mengatakan jika seorang wanita istri sholat wajib 5 waktu, puasa Ramadan, taat kepada suami, maka masuklah ke surga melewati pintu mana saja? Benar, ada hadis yang demikian. Ya, wanita yang sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluan dan taat kepada suami. Kata Rasulullah, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Luar biasa kan, 4 poin tadi dilakukan dengan benar. Lalu pertanyaannya, apakah termasuk pintu surga Firdaus? Apakah termasuk pintu surga Firdaus? Nah ini beda. Pintu surga ada 8. Pintu surga ada 8, dipersilakan masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan. Adapun surga Firdaus bukan pintu, itu tingkatan. Pintu dan tingkatan beda. Pintunya ada 8 surga, tingkatannya ada berapa?
100 tingkatan pertama, kedua, ketiga sampai tertinggi. Nah, tingkatan tertinggi itu namanya surga Firdaus, surga yang paling indah dan nikmat. Ya, jadi bedakan antara pintu dan tingkatan. Bagaimana sikap istri jika kondisinya sang suami tidak bisa berkata tidak kepada kedua orang tua? Ya, sang suami tidak bisa berkata tidak untuk orang tuanya. Bagaimana sikap istri? Setiap orang tua minta, selalu bilangnya ada. Dan demi memenuhi kemauan orang tua, suami sampai berhutang dengan menggunakan uang masjid. Per hari ini sudah 2 digit Ustadz, hutang suami ke uang masjid. Suami memegang jabatan sebagai bendahara DKM masjid. Nggak boleh, haram. Uang masjid tidak boleh dipinjamkan. Uang masjid untuk masjid, itu wakaf dari kaum muslimin. Peruntukan infak dan sedekahnya untuk masjid, nggak boleh dipinjamkan kepada orang lain. Itu kas masjid ya. Hati-hati DKM ini, bendahara ngambil pinjaman, bisa jadi ya tanpa sepengetahuan juga DKM yang lain. Kalaupun sepengetahuan DKM yang lain memang disepakati, ya sudahlah, itu pun nggak boleh juga kalaupun diizinkan, karena memang duit itu bukan duit DKM. DKM yang lain tidak boleh mengizinkan karena bukan uang mereka, ini uang umat, peruntukannya untuk masjid. Ya, baik diketahui oleh DKM yang lain atau nggak diketahui, tetap tidak boleh ya. Maka hukumnya dia berdosa besar sang suami ini. Tapi kalau memang dia bisa bantu orang tuanya, bantu sesuai kemampuan. Jangan memaksakan diri sebetulnya. Kalaupun dia bisa berhutang, silakan berhutang sama orang lain. Bukan minjem uang, hutang sama uang masjid. Nggak boleh, haram. Ya, andai kata memang dia ingin berhutang, kesian sama bapak ibunya, ya sudahlah, mungkin dia perkirakan dia bisa bayar nantinya. Ya, dia bayar saja hutang tersebut, dan tapi nggak boleh kalau berkaitan dengan uang masjid. Pak Ustadz, saya seorang pensiunan, usianya 65 tahun, karyawan swasta yang tidak memiliki penghasilan sama sekali. 65 kan ya, sudah pensiun. Sekarang kehidupan saya dibiayai oleh anak-anak. Apakah saya berdosa tidak memberikan nafkah kepada istri? Oh, ini pertanyaan suaminya. Sudah 65, nggak bisa lagi mencari nafkah, dibiayai sama anak-anak. Apakah saya berdosa tidak bisa memberikan nafkah kepada istri? Ya, tentunya tidak berdosa. Ya, insya Allah Anda tidak berdosa karena Anda sudah tua, barangkali kesulitan mencari nafkah, dan ternyata sudah ada penggantinya, yaitu anak-anak yang bisa menafkahi Anda berserta istri. Tapi kalau andai kata memang tidak ada alternatif sama sekali, anak pun tidak memberikan nafkah, maka Anda tetap wajib untuk bekerja. Kenapa? Karena istri perlu dinafkahi. Karena di sini kan ada alternatif kan, anak sudah mengganti peran Anda, maka nggak masalah, istri pun dapat nafkah sebetulnya dari anak-anaknya, karena Anda sudah tua, sudah lemah. Tapi andai kata tidak ada alternatif, tidak punya anak, sedangkan istri harus dinafkahi setiap hari, gimana? Makan, minum, kan harus ada. Berarti Anda harus bekerja terus. Sudah pensiun di sini, coba cari terobosan yang lain. Atau anak ada, tapi anak masih kecil-kecil, yang perlu nafkahi juga, sekolah dia dan segala macam. Berarti Anda tetap harus bekerja sampai 70 tahun, tetap bekerja. Itu resiko, konsekuensi, karena anak gak punya, atau anak punya tapi anak masih kecil-kecil yang masih menjadi tanggungan hidup Anda. Misal contoh, dia punya istri satu, lalu nikah lagi dengan istri yang kedua. Nah, istri kedua anaknya baru 5 tahun misalnya kan. Istri pertama mungkin anaknya udah besar-besar semua, tapi istri kedua anaknya masih 5 tahun. Nah, ini kan tanggung jawab, diberikan nafkah, semuanya harus dikasih nafkah. Maka Anda harus bekerja untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Kemudian
bagaimanakah istri memberikan barang suami untuk orang lain atau saudaranya? Apakah istri berdosa? Diperbolehkan hal ini, tapi izin terlebih dahulu ke suami. Oh, nggak masalah. Barang suami kasih ke orang lain, nggak masalah. Izin dulu. Mas, boleh nggak sendal, baju, atau sepatu, atau tas, ya, berikan kepada si fulan? Boleh nggak? Oh, nggak apa-apa, kata suami. Karena memang mungkin suami sudah banyak barang-barang seperti itu. Yang penting izin. Jangan sampai memberikan barang suami kepada orang lain, suami nanti nyari barangnya kemana nih, sepatu saya kemana, saya kasih mas ke orang lain, ya suami kan marah nanti kan. Bagaimana apabila istri melakukan umroh atau haji tanpa suaminya, tapi sudah mendapatkan izin dari suami, apakah diperbolehkan? Istri boleh berangkat safar haji umroh tanpa suami, boleh, tapi dia ditemani oleh mahram yang lain. Kan mahram banyak, nggak mesti suami kan. Mahram itu kan laki-laki yang tidak boleh menikah dengan istri itu, mungkin dengan ponakan laki-lakinya, mungkin saudara kandung laki-lakinya, mungkin dengan anak laki-lakinya, ya, dengan pamannya, ya, dengan bapaknya, dengan kakeknya. Bisa dengan laki-laki yang lain, boleh safar dengan mahram yang lain karena suami tidak bisa berangkat dan suami pun sudah mengizinkan. Tapi andai kata istri berangkat tanpa mahram satu pun tidak ada, itu yang berdosa. Suami enggak ada, yang lain pun tidak juga menemani. Satu lagi yang terakhir ya, yang terakhir, bagaimana seharusnya seorang istri Pak Ustadz yang suaminya pertama tidak sholat 5 waktu, yang kedua tidak berbuat adil dengan istri dan anak, istri pertama, istri kedua tidak adil. Waduh, ini kesalahan suami nih. Ini seharusnya bulan besok nih, ya, suami tidak melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian tidak adil dengan istri pertama dan istri kedua. Yang ketiga, untuk nafkah tidak selalu diberikan. Saya selaku istri selalu menuruti apa yang suami inginkan, namun selalu disalahkan terus. Ini jelas lah, ini kan suaminya salah ya. Bagaimana sikap seorang istri? Ya coba perbaiki, wajib untuk memperbaiki. Ya, ingatkan, perbaiki, nasihati, dakwahi dan didoakan. Kalau nggak berhasil, minta tolong orang lain untuk memperbaiki si suami tadi. Barangkali ada ustadznya, barangkali ada orang tuanya, barangkali ada pamannya, barangkali ada temannya, ya. Ada orang-orang yang bisa kita minta tolong untuk memperbaiki si suami tersebut. Tapi kalau memang andai kata selalu seperti ini tidak berubah, bayangkan tidak sholat 5 waktu, wah fatal ini. Nggak berubah juga, nggak bertobat, tidak adil kepada istri pertama dan kedua, dan yang lain-lain, maka Anda boleh kalau mau untuk minta cerai, boleh di situ, karena ini fatal banget ini, tidak adil istri pertama kedua, atau apalagi tidak sholat 5 waktu, ya. Ketika dia tidak mau bertobat, sudah didakwahi berkali-kali, Anda punya hak untuk minta cerai ya. Tapi maksud saya jangan buru-buru lah, coba diperbaiki dulu, barangkali besok lusa dia menjadi lebih baik. Nah, demikianlah selesai ya 50 ini. Sekarang saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu, terakhir sebelum kita berpisah, kira-kira bulan depan itu penting nggak sih dibahas tentang dosa suami? Hah? Perlu nggak dibahas? Saya takutnya bapak-bapak di sini nggak datang. Yang datang ibu-ibu semua. Ya, ini kan dosa istri kan 50. Dosa suami berapa? Ya baiklah, mudah-mudahan nanti saya bisa kumpulkan kembali ya. Kita lihat berapa banyak nanti yang saya dapatkan. Saya kumpulkan, saya dapatkan dari bahan bacaan atau pengalaman-pengalaman orang lain ya. Insya Allah. Kalau memang 50 kayaknya enggak deh. Kayaknya lebih sedikit ya. Insya Allah. Baik. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat ya. Ya, Allah Ta'ala a'lam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.